Hai Jeng, apa kabar? Udah lama banget ya aku nggak posting record apapun karena ternyata di awal puasa itu eh, banyak hal yang perlu dilakukan ya. Jadi udah nggak fokus deh untuk bikin konten yang satu ini. Tapi karena ini udah masuk ke 10 hari kedua, jadi bisa lah kita sudah beradaptasi ya. Buat Jeng semua yang lagi berpuasa, aku ucapin selamat berpuasa dan ayo kita coba dengerin ya. Dari teori-teori itu, tanya filsuf. Kemudian pemuda menjawab, ya misalnya waktu itu aku mengakui bahwa aku tidak menyukai diriku sendiri. Tidak peduli apapun yang kulakukan, aku tidak bisa menemukan apapun selain kelemahanku dan aku tidak bisa melihat alasan mengapa aku harus mulai menyukai diriku sendiri. Tapi tentu saja aku masih ingin melakukannya. Kau menjelaskan bahwa semua ada hubungannya dengan tujuan, tapi tujuan macam apa yang mungkin kumiliki? Maksudku, keuntungan seperti apa yang mungkin kudapat dengan tidak menyukai diriku sendiri? Aku tidak bisa membayangkan ada satupun yang bisa kuperoleh dari hal itu. Filsuf menjawab, aku mengerti kau merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun, bahwa yang ada hanyalah kekurangan. Apapun faktanya itulah yang kau rasakan. Dengan kata lain, harga dirimu sangat rendah. Jadi pertanyaannya kalau begitu mengapa kau merasa begitu menyedihkan dan mengapa engkau menganggap harga dirimu begitu rendah? Pemuda kemudian menjawab, karena itulah faktanya, aku benar-benar tidak punya kelebihan satupun. Filsuf menanggapi, kau keliru, kau hanya memperhatikan kekuranganmu, karena kau sudah bertekad untuk tidak menyukai dirimu sendiri. Agar tidak menyukai dirimu sendiri, kau tidak mau melihat poin-poin yang menjadi kelebihanmu, dan hanya berfokus pada kekuranganmu. Pahami dulu hal ini. Pemuda bertanya-tanya, aku sudah bertekad untuk tidak menyukai diriku sendiri. Maksudnya? Itu benar, jawab filsuf. Bagimu tidak menyukai diri sendiri adalah kebajikan. Kenapa? Untuk apa? Pemuda kemudian langsung bertanya. Barangkali ini sesuatu yang harus kau pikirkan sendiri, kelemahan seperti apa yang menurutmu kau miliki? Tanya filsuf. Pemuda kemudian menjawab. Aku yakin kau sudah memperhatikannya lebih dulu. Yang pertama, pribadiku. Aku tidak memiliki kepercayaan diri dan selalu pesimistis terhadap segala hal. Dan kurasa aku terlalu canggung karena mengkhawatirkan pandangan orang lain dan hidup dengan rasa tidak percaya yang berkelanjutan kepada orang lain. Aku tidak pernah bisa bersikap wajar, selalu ada sesuatu yang dibuat-buat dalam perkataan dan tindakanku. Dan bukan hanya pribadiku, tidak ada yang dapat disukai dari wajah dan tubuhku juga. Filsuf kemudian bertanya, saat kau mulai memerinci kekurangan-kekuranganmu seperti itu, bagaimana suasana hatimu? Pemuda kemudian menjawab, wow, itu jahat sekali, suasana hatiku tidak enak, tentu saja. Aku yakin tidak ada yang mau bergaul dengan pria aneh sepertiku. Kalau ada orang yang begitu menyedihkan dan merepotkan seperti itu di dekatku, aku juga akan jaga jarak. Aku mengerti, kata filsuf. Nah, sudah jelas kalau begitu. Tambahnya. Maksudmu? Pemuda itu bertanya, dan filsuf menjawab. Ini mungkin sukar dipahami lewat contoh yang kau berikan. Jadi aku akan memakai contoh lain. Aku memakai ruang belajar ini untuk sejumlah sesi konseling sederhana. Beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswa yang datang ke sini. Ia duduk tepat di tempatmu sekarang, di kursi yang sama. Ia khawatir dengan mukanya yang gampang merona. Ia memberitahuku bahwa wajahnya selalu merona setiap kali ia ada di depan umum. Dan ia akan melakukan apapun untuk bisa menyembuhkan kondisinya. Jadi aku bertanya, kalau kau bisa menyembuhkannya, apa yang akan kau lakukan kemudian? Dia berkata ada seorang laki-laki yang didambakannya. Dia diam-diam menyimpan perasaan pada laki-laki tersebut, tapi belum siap mengutarakannya. Setelah kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang merona ini sembuh, dia akan membuat pengakuan pada pria tersebut. Pemuda kemudian berkata, baiklah, ini kedengarannya seperti masalah yang biasa dimiliki oleh mahasiswa yang butuh konseling. Untuk bisa mengakui perasaannya kepada pria itu, pertama-tama dia harus menyembuhkan masalah wajahnya yang gampang merona, kata pemuda. Kemudian filsuf menjawab,
Tapi apakah itu benar-benar seluruh persoalannya? Aku punya pendapat yang berbeda. Mengapa dia mendapatkan kekhawatiran ini dan mengapa kondisinya tidak membaik? Karena dia membutuhkan tanda-tanda merona tersebut. Pemuda bertanya, apa maksudmu persisnya? Dia memintamu menyembuhkannya, bukan? Filsuf menjawab, menurutmu apa hal yang paling menakutkan baginya? Yang paling ingin dihindarinya? Bahwa pria itu akan menolaknya tentu saja. Kenyataan bahwa cintanya yang tak bersambut akan meniadakan semuanya. Eksistensi dan kemungkinan dari aku itu sendiri. Aspek ini terlihat sekali dalam cinta yang bertepuk sebelah tangan di masa remaja. Tapi selama memiliki kekhawatiran tentang wajahnya yang gampang merona, dia bisa terus berpikir, aku tidak bisa bersamanya karena aku khawatir dengan wajahku yang gampang merona ini. Pada akhirnya ada kemungkinan bahwa dia tak akan pernah bisa mengerahkan keberanian untuk mengakui perasaannya. Dan dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa lelaki itu toh tetap akan menolaknya. Dan akhirnya dia bisa tetap tinggal dalam kemungkinan bahwa seandainya kekhawatiranku pada wajahku yang gampang merona ini membaik, aku bisa saja hanya sekadar bayang-bayang dan angan-angan. Pemuda kemudian menanggapi, oke, jadi dia menciptakan kekhawatirannya itu sebagai alasan atas ketidakmampuan mengakui perasaannya sendiri. Atau mungkin sebagai semacam jaminan pada saat lelaki itu menolaknya. Filsuf menjawab, ya bisa dibilang begitu. Kemudian pemuda berkata, oke, itu penafsiran yang menarik. Tapi kalau memang demikian halnya, bukankah ini berarti kita tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya? Berhubung dia membutuhkan kekhawatiran itu namun juga dibuat menderita karenanya. Persoalan ini takkan ada akhirnya. Kemudian filsuf menjawab, ya inilah yang kukatakan, kekhawatiranmu terhadap wajahmu yang gampang merona bisa disembuhkan dengan mudah. Dia bertanya, benarkah? Aku melanjutkan, tapi aku tidak akan menyembuhkannya. Dia mendesakku, kenapa? Aku menjelaskan, begini, karena kekhawatiranmu terhadap wajahmu yang gampang memerah itulah, kau bisa menerima ketidakpuasan pada dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Dan dengan hidupmu yang tidak berjalan mulus, ini terjadi berkat kekhawatiranmu dan inilah pencetusnya. Dia kemudian bertanya, bagaimana bisa? Dan aku meneruskan, kalau aku benar-benar menyembuhkannya dan tidak ada satupun situasimu yang berubah, apa yang akan kau lakukan? Barangkali kau akan datang lagi ke sini dan berkata, kembalikan kekhawatiranku, dan itu pasti berada di luar kemampuanku. Pemuda menanggapi, apa ia seperti itu? Kisah ini jelas bukan hal yang tidak biasa. Murid-murid yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian berpikir, kalau aku lulus, hidupku akan cerah. Para karyawan perusahaan berpikir kalau aku ditransfer ke tempat lain, semuanya akan berjalan lancar. Tapi meskipun harapan-harapan itu terpenuhi, dalam banyak kasus tidak ada yang berubah dari situasi mereka. Waktu seorang klien muncul meminta obat bagi kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang memerah, sang konselor tidak boleh menyembuhkan tanda-tandanya. Jika mereka melakukan itu, pemulihannya bisa jadi akan lebih sulit lagi. Itulah cara berpikir teori psikologi Adler tentang hal-hal seperti ini. Pemuda bertanya, jadi kalau begitu, apa yang kau lakukan secara spesifik? Apakah menanyakan kekhawatiran mereka lalu membiarkannya begitu saja? Filsuf kembali menjawab, gadis itu tidak punya rasa percaya diri. Dia sangat takut bahwa dengan keadaannya saat pria tersebut akan menolaknya, meski dia sudah mengakui perasaannya. Kalau itu terjadi, dia akan lebih kehilangan rasa percaya diri dan menjadi terluka. Itulah sebabnya dia menciptakan tanda-tanda kekhawatirannya tersebut. Yang bisa dikulakukan adalah membuat orang itu menerima lebih dulu diriku yang sekarang, lalu bagaimanapun hasilnya, memiliki keberanian untuk melangkah maju. Dalam teori psikologi Adler, pendekatan semacam ini disebut dorongan semangat. Dorongan semangat? Tanya pemuda. Ya, akan kujelaskan secara sistematis apa saja isinya setelah diskusi kita maju sedikit lebih jauh. Kita belum sampai di tahap itu. Pemuda kemudian menjawab,
Tidak masalah, sementara ini kata dorongan semangat ini akan kusimpan di benakku. Jadi apa yang terjadi dengannya? Yusuf kemudian kembali menceritakan. Tampaknya gadis itu mendapat kesempatan untuk bergabung dengan sekelompok teman dan menghabiskan waktu bersama lelaki pujaannya, dan pada akhirnya lelaki itulah yang mengakui hasratnya untuk bisa bersama dengannya. Tentu saja setelah itu dia tak pernah lagi mampir ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang merona. Tapi dia mungkin tidak lagi memerlukannya. Pemuda kemudian menanggapi, ya jelas dia tidak memerlukannya lagi. Yusuf kemudian menjawab, itu benar. Sekarang dengan mengingat kisah ini, coba kita pikirkan persoalanmu. Kau berkata saat ini hanya memperhatikan berbagai kekuranganmu, dan kau takkan pernah bisa menyukai dirimu sendiri. Lalu kau berkata, aku yakin tidak ada yang mau bergaul dengan pria aneh sepertiku, bukan? Aku yakin kau sudah mengerti mengapa kau membenci dirimu sendiri, mengapa kau hanya berfokus pada kekuranganmu dan memutuskan untuk mulai membenci dirimu sendiri. Ini karena kau terlalu takut dibenci orang lain dan takut terluka oleh hubungan interpersonalmu. Pemuda bertanya-tanya, apa maksudmu? Dan filsuf menjawab, sama seperti gadis muda yang punya kekhawatiran terhadap wajahnya yang gampang merona tadi, yang takut ditolak oleh pria yang disukainya. Kau juga takut dianggap tidak ada. Kau takut diremehkan, ditolak, dan menderita luka batin yang dalam. Kau berpikir daripada terjerat dalam situasi semacam itu, lebih baik sama sekali tidak berhubungan dengan siapapun. Dengan kata lain, tujuanmu adalah tidak terluka oleh hubunganmu dengan orang lain. Pemuda bertanya-tanya, dan filsuf menambahkan, sekarang bagaimana tujuan itu diwujudkan? Jawabannya mudah, temukan saja kekuranganmu. Mulai membenci dirimu dan menjadi orang yang tidak mau masuk ke dalam hubungan interpersonal. Dengan begitu, kalau kau bisa mengurung diri di cangkangmu, kau tidak perlu berinteraksi dengan siapapun, dan kau bahkan sudah menyiapkan alasannya setiap kali orang lain mencelamu. Kau dicela karena kekuranganmu, dan kalau keadaannya tidak seperti ini, kau juga bisa dicintai. Pemuda tertawa. Wah, kau benar-benar menghancurkan egoku. Filsuf menanggapi, jangan mengelak, menjadi apa adanya diriku dengan segala kekuranganku untukmu adalah kebajikan yang berharga. Dengan kata lain, sesuatu yang menguntungkan bagimu. Pemuda menjawab, aduh, itu menyakitkan, dasar sadis, kejam. Oke, itu benar, aku memang takut. Aku tidak mau terluka oleh hubungan interpersonal. Aku takut sekali dicela karena siapa diriku. Sulit mengakuinya, tapi kau benar. Yusuf kemudian berkata, mengakuinya adalah sikap yang baik. Tapi jangan lupa, pada dasarnya mustahil untuk tidak terluka dalam hubunganmu dengan orang lain. Tidak bisa dihindari bahwa ketika kau masuk dalam hubungan interpersonal, sampai ke tingkat tertentu, engkau akan terluka dan melukai orang lain pula. Adler mengatakan, yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalahnya hanyalah menjalani hidupnya seorang diri di alam semesta ini. Tapi manusia tidak bisa melakukan hal semacam itu, bukan? Oke, Jeng, mungkin itu dulu ya untuk minggu ini. Mohon maaf sekali karena kontennya sempat tersendat. Semoga bisa menemani akhir pekan Jeng semua. Kalau suka, like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you, bye-bye.